Untuk mempersingkat waktu, kita mulai duluan ya sambil tunggu teman-teman yang lain juga join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia. Kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini pertemuan ke-13 ya. Nah, nanti pada saat materi pembelajarannya itu akan saya share video di kelas yang sebelumnya. Tadi barusan IT 103. Jadi enaknya kalau pakai LMS ini saya tidak kerja dua kali untuk menjelaskan materi yang sama. Karena recordingnya kita punya sendiri. Nah, minggu lalu kenapa tidak saya tampilkan recordingnya? Karena minggu lalu sepertinya agak lambat laptop saya mengcompile convert videonya, jadi belum jadi. Nah, kalau yang sekarang tadi udah cepat lumayan, videonya udah jadi, karena tidak begitu lama juga. Nah, nanti untuk penjelasan materi, saya akan share videonya dan akan saya pantau juga. Jadi nanti teman-teman jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan setelah videonya selesai, atau di pertengahan jika ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditanyakan saja apa yang mau ditanyakan. Ya, boleh via chat atau lewat voice, silahkan saja. Nah, ini saya share videonya ya. Ini materi yang sama, jadi saya share video saja. Full screen ya videonya ya. Nanti tinggal kita mulai ya sambil nunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan disimak videonya tentang materi kita hari ini, tentang pertemuan ke-13 pointer, terus ngebahas sedikit fungsi dan string ya, yang karena kita kelewat di beberapa pertemuan minggu lalu. Jadi kita bahas atau kita jadikan satu di pertemuan kali ini untuk pembahasannya. Berhubung memang materinya bisa kita jadikan satu pertemuan di sini. Oke, silakan disimak. Jika ada yang ditanyakan, jangan ragu untuk bertanya. Yang semua teman-teman calon sarjana ilmu komputer Unsia, kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman kelas IT 103. Ini pertemuan ke-13 ya. Jadi minggu lalu kita pertemuan ke-12 dan minggu ini kita masuk ke dalam pertemuan atau sesi minggu ke-13. Nah, nanti tinggal 2 pertemuan lagi, 14, 15, lalu teman-teman akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester. Jadi udah hampir selesai nih semester ini. Persiapkan dirinya karena tugas 2 menanti yang harus sudah mulai disubmit, dicicil, lalu nanti akan disambung lagi dengan ujian akhir semester. Baru nanti ada liburan tuh. Nah, untuk ujian akhir semesternya itu dimulai dari akhir Januari di tanggal 31 sampai dengan di Februari tanggal 6 ya. Jadi catat tanggalnya, dipersiapkan untuk ujian akhir semester UAS itu di tanggal 31 sampai dengan 31 Januari 2022 sampai dengan 6 Februari. Nah, oke, untuk materi kali ini kita akan ngebahas dua materi, itu ada string dan pointer karena minggu lalu kita masih bermain di array ya. Jadi minggu ini kita ngebahas dua materi. Ada pointer, ada string dan satu lagi pointer. String itu sebenarnya di pertemuan ke-12 yang lalu, tapi kita bahas sekarang karena minggu lalu kita masih bahas tentang array ya. Nah, untuk pointer ini erat kaitannya dengan yang namanya fungsi. Jadi teman-teman di modul ke-9 itu ada modul tentang fungsi, dipelajari lagi biar nggak bingung nanti pada saat kita bermain atau belajar tentang pointer ya. Oke. Saya buka di modul 12 dulu. Nah, untuk string ini nggak terlalu banyak pembahasannya. Ini hanya untuk mengelola string aja. Jadi teman-teman nanti gimana sih kalau misalkan ada variabel dengan tipe datanya string, mau kita deklarasikan, terus cara input, cara menampilkannya seperti apa, dan apa aja yang bisa dikelola nih, yang bisa kita gunakan dari variabel string tersebut di dalam program kita yang kita buat. Nah, oke. Untuk di C++ sendiri ada kelas string khususnya ya. Nah, ini si style karakter stringnya ini. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat struktur dari string, sebenarnya string ini penggabungan dari beberapa karakter yang dia digabungkan menjadi sebuah variabel lagi dengan tipe datanya adalah sebuah string. Nah, pada saat pembentukan sebuah string, teman-teman bisa membuatnya dengan variabelnya, tipe datanya char bisa, tapi dibuatkan array. Jadi ada tumpukan atau kumpulan data. Di mana nanti contoh di sininya ya, di sini ada variabel namanya greeting. Nah, kalau kita lihat di sini tipe datanya adalah char.
Nah, variabel greeting ini dibuatkan jadi bentuknya adalah array dengan jumlah datanya ada 6 nih, kalau teman-teman lihat. Ya. Nah, ini apa nih ada 0 ini? Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, di dalam variabel greeting ini kita lihat ada variabel atau sorry, ada data dengan tipe data karakter ada H, E, L, L, O ya. Dan ada 0 di terakhirnya. Oke. Nah, 0 ini untuk memenuhi tadi di sini sudah dideklarasikan 6 nih jumlah datanya, tapi ternyata elemen kita cuma ada 5. Ya, tempat kosong yang mau kita taruh dengan 0. Misalkan contoh seperti itu. Atau kalau misalkan teman-teman buatnya cara greetingnya ini cuma 5, ya udah ngebutuh ini nih, si 0 ini nggak butuh. Nah, dari bentuk yang seperti ini kita bisa bentukkan atau kita bisa sederhanakan bentuknya menjadi sebuah sederhananya ya, bentuk sederhana seperti ini nih, dengan peraturan array. Jadi dari utilisasi atau inisialisasi array, kita bisa bentuknya seperti yang di bawah ini. Jadi char greeting, tapi tetap ada inisialisasi array-nya, dan lalu apa elemennya atau datanya, bentuknya yang di bawah. Kalau mau melihat detailnya dari strukturnya, bentuknya seperti ini. Ya, tadi dideklarasikan ada 6 ya, artinya dimulai dari indeks 0 sampai dengan indeks kelima. Nah, kalau teman-teman lihat tadi ini nolnya adanya di indeks kelima, dan ini tidak akan ditampilkan kok karena ada slash-nya. Ya. Nah, untuk alamatnya seperti ini. Sebenarnya ini bisa kita kosongkan dengan kita buat deklarasinya aja 5 aja. Atau kalau kita nggak isi juga dia otomatis diisinya 0 atau 0 ya. Nah, untuk contoh programnya mungkin bisa dicoba seperti ini. Jadi ini juga sudah pernah kita coba, dan ini nggak saya coba ya. Nah, dengan hasil outputnya seperti di bawah. Terus, nah ini ada fungsi-fungsi dari string lagi, dan kegunaannya untuk apa? Misalkan yang str copy, ya string copy. Nah, ini mengcopy S2 ke dalam S1, gitu ya. Terus ada concatenates. Concatenates ini menggabungkan, jadi menambahkan string dari S2 ke string di S1. Terus ada yang untuk mencari panjangnya nih, panjang dari string ini kita pakainya strlen, ya string len-nya. Ada lagi yang namanya strcmps. Nah, oke. Ini akan return 0 jika S1 dan S2 adalah sama atau identik gitu ya. Jadi ini membandingkan string yang strcmps. Jadi ini string comparison atau string compare-nya. Dia akan return 0 jika S1 dan S2-nya sama ya. Nah, jika kurang dari 0, ini jika si S1 kurang dari S2 ya, itu ada keterangannya less than 0. Tapi kalau misalkan S1-nya lebih besar dari S2, itu kondisi untuk S1-nya ini lebih besar dari S2. Jadi nanti keterangannya greater than 0. Itu aja. Terus ada strchr. Ini ke pointer nih ya. Pointer kita mau ngelihat pointer pertama ya, akan menunjukkan ke data pertama atau karakter pertama dalam sebuah string. Contohnya di sini stringnya S1. Terus ada str. Ini nge-return pointer ke ini ya. Kalau yang tadi kan cuma untuk satu aja nih, satu string aja ya, satu variabel aja. Contohnya S1. Tapi kalau misalkan ada dua string, kita pakainya str untuk melihat karakter pertama dari si string 1. Di sini contohnya S1 dan S2. Untuk contoh-contoh programnya, ini nanti teman-teman bisa coba. Jadi nggak terlalu banyak untuk string. Jadi kita nanti akan bisa mulai untuk membahas yang namanya pointer di pertemuan kali ini. Tapi jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk string ini. Kalau aman, kita akan lanjut ke pointer. Aman? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjut ke pointer ya. Nah, pointer apa sih yang dimaksud dengan pointer dan penggunaannya untuk apa? Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang si pointer ini apa, terus implementasinya dalam program itu nanti seperti apa. Karena tujuan dari pembelajaran di modul ini ya teman-teman atau mahasiswa itu mampu mengetahui tentang pointer, konsep itu seperti apa, terus pada saat menerapkan atau implementasinya pada sebuah program atau aplikasi komputer itu bagaimana caranya. Yang pertama kita akan masuk dulu ke pointer. Pointer ini sebenarnya adalah penunjuk ya, penunjuk atau mereferensikan. Jadi si pointer ini ya si variabel ya. Pointer ini adalah sebuah variabel, tapi nilainya merupakan alamat atau memori dari variabel lain.
gitu. Nah, variabel yang dideklarasikan sebagai pointer, dia nggak punya nilai sendiri. Oke, itu catatan yang pertama. Jadi variabel yang kita definisikan sebagai pointer, dia tidak punya nilai sendiri, dia tidak punya alamat sendiri. Lalu nilai dan alamatnya apa? Oke, alamat yang dimaksud di sini adalah alamat penyimpanan variabel itu di memori komputer kita. Antara satu komputer dengan komputer lain itu bisa beda nanti hasilnya. Contoh saya mendeklarasikan menyimpan si A ya, A ini sebagai pointer dan nilai dan alamatnya itu dapat dari variabel B. Contohnya keluar 0x1135 berapa gitu kan dengan bahasa oktalnya gitu ya. Nah, bisa aja nanti di tempat teman-teman hasilnya beda karena apa? Memori di penyimpanan komputer kita itu alamatnya beda. Contoh saya taruhnya di alamatnya Jakarta Barat contohnya gitu. Nah, teman-teman ditaruhnya di alamatnya Jakarta Selatan atau yang lainnya, makanya keluarnya beda. Nah, contoh di sini kita ada sebuah variabel V ya. Ini adalah variabel yang mewakili data. Ada nilainya nih. Oke. Nah, kompilator ini akan menentukan alamat sel untuk memori V yaitu NV. Ini ampersand ya, simbol ampersand. Oke, ini simbol ampersand. Nah, jika alamat V ini diberikan kepada sebuah variabel lagi dengan nama PV ya, maka PV ini sama dengan NV, bentuk penulisannya seperti ini. Terus kita lihat di sini yang disebut sebagai pointer itu apa? Nah, si PV ini disebut sebagai pointer karena kalau kita lihat si PV ini dia nilainya dapat dari V ya, dengan adanya simbol pointer di belakang atau sebelum variabel V ini. Itu. Ya, kalau ada bentuk yang seperti ini, berarti kita langsung tahu nih, oh yang ditunjuk atau yang dituju adalah si V, berarti pointernya adalah VP ini. Oke. Nah, makanya keterangan di bawahnya adalah si PV ini disebut pointer ke V karena ia menunjuk lokasi yang ditempati oleh V. Nah, ini contohnya nih. PV, dia ada alamat V, terus di V, V ini punya nilai ya, V-nya punya nilai. Nah, si PV juga bukan cuma bisa akses alamatnya V aja, kalau akses alamatnya bukan keluar nilainya ya. Kalau akses alamatnya keluar alamat memori penyimpanannya. Bentuknya seperti apa sih? Nah, ini kita lihat dulu ada salah satu contohnya. Nah, contoh alamat itu seperti ini nih yang VP ini nih. Oke ya, ini contoh alamat. Jadi alamat tempat di memori internal komputer kita atau di memori komputer kita itu variabel itu disimpan di mana tuh alamatnya? Itu alamat dalam media penyimpanan komputer kita. Kita balik lagi ke atas. Nah, ada lagi nih. Tadi kan alamat, terus ini juga kita bisa akses nilainya atau datanya. Kalau tadi mengakses alamat dengan operator ampersand, ya, tapi kalau untuk mengakses nilai atau datanya dengan operator asteris atau bintang. Nah, yang ini pointer reference atau pointer alamat, yang di sini pointer value atau pointer nilai. Itu bedanya. Kalau yang mengakses alamat menggunakan pointer reference, kalau yang mengakses nilai pointer by value ya. Itu. Simbolnya beda. Sama nih tadi nih, operator ini ditulis di depan VV sehingga PV dan V mewakili data yang sama. Isi yang ditunjukkan oleh VV ini adalah si V. Nah, ada penyebutan lainnya. Si asterisk ini disebut juga content of operator. Dia indirection operator. Jadi dia digunakan untuk mengisi nilai suatu variabel secara tidak langsung melalui pointer. Nah, kalau yang tadi yang N disebut address of operator atau nama lainnya pointer reference. Yang ini pointer bervalue ya, pointer by value atau nama lainnya content of operator. Itu aja. Pokoknya kalau nilai atau data dengan simbol asteris, tapi kalau alamat dengan simbol ampersand. Nanti kita akan nggak lama-lama, kita di sini prakteknya aja langsung dan cara penulisannya. Terus manfaat pointer apa sih? Ini yang pasti bisa mengembalikan atau ngirim nilai lebih dari satu nilai ke dalam beberapa variabel sekaligus. Terus kalau kita mau mengelola array, ada cara yang lebih efektif. Dan teman-teman nanti akan menggunakan pointer ini pada saat teman-teman belajar struktur data dan algoritma di semester berikutnya ya. Dengan nanti membuat sebuah bentuk struktur data atau tumpukan data yang namanya linked list, ya, queue, tree, graph, atau apapun. Yang dimana penggunaannya kita mau mengekstrak sebuah informasi tentang memori atau alamat atau bahkan juga bisa nilainya dari sebuah variabel lewat sebuah pointer. Nah, untuk deklarasinya
ada tipe datanya pasti sama pointer name-nya. Pointer name dengan nama variabel sama nih. Contoh di bawah di sini ada deklarasi tipe datanya integer. Nama pointernya ini PTR ya. Kalau kita lihat di sini ada simbol asterisnya. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di modul, di sini diterangkan nih, diberi nilai awal alamat variabel lain, tapi juga bisa diberikan nilai 0. Kalau ada nilai 0 diberikan kepada sebuah pointer disebutnya null pointer. Nah, biasanya ini digunakan memang untuk mengakhiri link list. Kenapa untuk mengakhiri link list? Tumpukan terakhir itu nggak ada nilainya atau kosong tumpukan datanya. Contoh seperti itu. Atau ada contoh-contoh lainnya dalam operator dan deskripsi pointernya. Ada content of operator, ada address of operatornya. Kalau kita lihat di sini nih ya. Nah, ini bentuk-bentuk penulisan yang sedikit berbeda-beda untuk beberapa bahasa pemrograman. Di bahasa pemrograman C lama dan yang sekarang bentuknya seperti ini nih. Jadi dempet dengan nama variabel. Atau ada yang dipisah seperti ini, clarity-nya. Ini bukan artinya dia integer dikali pointer, bukan. Ya. Terus ada lagi seperti ini nih, pointernya nyambung dengan tipe datanya, yang artinya as a type in gitu ya. Jadi dia punya tipe data di dalam sebuah pointer ini, ya. Tapi nyambungnya di sini nih penulisannya. Yang banyak digunakan secara umum adalah yang di atas ini kok, di bahasa siapapun atau di banyak bahasa pemrograman. Jangan sampai lupa sekali lagi content of operator simbolnya apa dan address of operator itu simbolnya seperti apa. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke sini, kita harus ngebahas fungsi dulu sih, karena nanti kebanyakan pointer ini kita gunakan pada saat kita mau bikin fungsi seperti ini nih ya, karena untuk nanti mengelola link list juga, stack queue, dan lain-lain tumpukan data, di mana biasanya kalau ditumpuk dalam satu bahasa pemrograman atau di program utamanya, nanti program utamanya kepanjangan, makanya nanti dibuatkan sebuah fungsi. Karena waktu lalu juga kita nggak ini ya, kelewat untuk vcon fungsi. Jadi hari ini mau saya bahas tentang fungsi sebelum masuk ke pointer. Tapi teorinya enggak, kita langsung ke prakteknya aja. Nah, di fungsi ini yang paling penting teman-teman harus ingat adalah bentuk umum sebuah fungsi. Ya, bentuk umumnya simpel kok. Pokoknya deklarasi parameter, ya di sini ada nama fungsinya pastinya. Terus ada isi dari fungsi tersebut. Fungsi dengan metode ini bentuknya hampir sama-sama persis ya. Kita bisa bilang sebenarnya dia ini sama kok gitu. Mau dibilang function atau mau dibilang metode ya. Cuma beda nomenklatur penamaannya aja, tapi secara fungsionalnya atau kegunaannya dia sama. Yang pertama, pada saat ada sebuah program, ada sebuah fungsi dan metodenya di dalam program tersebut, itu merupakan subprogram dari program utamanya. Di mana di situ nanti ada instruksi khusus yang dimasukkan ke dalam fungsi atau metode. Ya, instruksi yang bisa kita panggil berulang kali dengan hanya sekali kita menuliskan dalam sebuah fungsi atau metode. Bisa kita panggil berkali-kali di main programnya. Nah, untuk struktur fungsi contohnya seperti ini, kalau misalkan ada di main program, ada berapa banyak fungsi kita bisa deklarasikan semua di sini. Bisa unlimited ya. Nah, ini bentuk contoh fungsi ini. Kalau ini main function ya, fungsi utamanya, yang di atas ini nih kita deklarasi kita membentuk sebuah fungsi. Kita ke contohnya biar teman-teman gak bingung. Di sini ada contoh, yang lain dibaca aja ya. Oke, di sini ada contoh untuk proses perkalian dua buah nilai yang diinputkan ke dalam main program, tapi proses perhitungannya tidak di main programnya atau di program utamanya, melainkan di sebuah fungsi dengan nama di sini hasil. Deklarasi yang pertama di sini kalau teman-teman lihat di atas ya, ini fungsinya dideklarasikan dengan tipe datanya. Dan kalau kita lihat tipe datanya kok beda ya dengan yang di main program. Nggak apa-apa, boleh aja, boleh disamakan, boleh dibedakan. Tapi yang pasti adalah tipe data ini menunjukkan nilai yang keluar dari fungsi itu, tipe datanya adalah tipe data yang dideklarasikan di sini. Contoh double hasil, ya. Double hasil berarti nilai keluaran dari fungsi hasil ini tipe datanya double. Dan kalau di main program kita lihat nih, kita lihatin dulu nanti saya jelaskan ya. Si hasil ini itu nanti akan masuk ke dalam variabel Z nih nilainya. Dan di main program Z dideklarasikan juga dengan double. Makanya kalau mau di sininya double, di deklarasi program utamanya harus double juga. Itu. Yang beda apa nih? Ini parameternya tadi yang saya sebutkan, yang saya bilang beda. Kok fungsinya definisinya tipe datanya double tapi parameternya integer? Apa-apa, bisa aja gitu ya. Karena tadi ini yang penting adalah nilai yang dikeluarkan. Ini nilai yang masuk nih. Di fungsi ini, di fungsi hasil ini kita lihat ada dua parameter.
Fungsi itu ada yang fungsi tanpa parameter, dengan parameter tunggal, atau banyak parameter. Seperti ini contohnya. Bisa 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang satu parameter cuma satu parameter aja. Terus yang tanpa parameter, parameternya kosong, nggak ada. Nah, itu nanti teman-teman bisa searching lagi, cari referensi yang lain tentang fungsi yang tanpa parameter, parameter tunggal, banyak parameter, dan gimana sih cara pakainya. Kita akan langsung contohkan ini, terus sekaligus dengan contoh yang fungsi yang mengembalikan, ada fungsi return-nya, yang mengembalikan nilainya beda dengan yang di sini. Dua-duanya ada fungsi return-nya, oke ya. Dua-duanya ada fungsi return, memuat nilai yang akan dikembalikan atau dikeluarkan, tapi modelnya beda. Tuh, ya. Kita akan coba dua-duanya. Nah, kebetulan saya di sini pakainya pakai VS Code ya. Biasanya saya pakai Dev C++, tapi sama aja. Dev C++ saya lagi agak sedikit ngebug kayaknya. Oke, mudah-mudahan kelihatan ya segini. Cuma beda softwarenya aja, bahasanya sama persis semua. Nah, kita deklarasikan fungsi nih. Kita samakan aja seperti ini modul. Ada fungsi namanya hasil, tipe datanya double. Terus di sini dia ada parameter yang akan masuk ke dalam fungsi itu ada dua ya. Ada A. Parameter ini tergantung dengan tadi tuh di fungsi utamanya atau di main programnya, di main fungsi itu ada berapa nilai atau berapa variabel, berapa parameter yang dikirim ke dalam fungsi. Kalau misalkan di sini tadi ya, kita lihat nih untuk mendapatkan nilai dari Z itu dikelola oleh hasil dengan mengirimkan variabel X dan Y ke dalam fungsi hasil ini. Ya, berarti deklarasi fungsi hasilnya ada dua parameter dan langsung dideklarasikan tipe data dari parameternya. Nah, contohnya ada parameter A dan B dengan tipe datanya adalah integer. Lalu deklarasi main programnya atau main functionnya ya, fungsi utamanya. Nah, di sini saya deklarasi dulu variabel untuk memasukkan nilai 1, nilai 2, terus untuk menampilkan atau menampung nilai hasilnya pakai double ya. Oke, ini udah. Ini cuma cetakan aja untuk masukkan nilai X. Saya sambung dah biar nggak kepanjangan ke bawah ya. X, oke. Terus ini saya copy aja. Masukkan nilai Y. Oke. Biasanya kalau kita membuat tanpa fungsi, kita bikin kayak gini nih. Ini tanpa fungsi ya. Tanpa fungsi. Tanpa fungsi kita buat seperti ini. Z sama dengan X tambah Y. Beres ya. Terus kita tinggal cetak. Hasil ini dari X tambah Y ya. X terus ditambah Y sama dengan dapat dari Z. Nah, gini doang. Nah, ini saya bikin komentar dulu aja. Saya save dulu, terus saya running. Tuh, ada yang salah. Oh, oh kurang. Oke, nah ini udah jadinya. Saya clear dulu deh, biar bersih. Oke, X tambah Y, 5 tambah 4 tambah 7, 11. Ini yang tanpa fungsi nih. Terus sekarang kita mau pakai fungsi. Ini saya hidupkan lagi untuk fungsi nama hasil ya, dengan tipe data double. Terus di sini sudah. Nah, ini saya di bawahnya. Ini kasih enter lagi deh. Ini dengan fungsi. Contoh dengan fungsi yang pertama. Jadi Z ya,
Nilai Z-nya saya dapat dari proses yang ada dalam fungsi hasil dengan saya mengirimkan si variabel X sama Y ke dalam fungsi hasil tersebut. Ini. Terus saya juga cetak di sini nih ya. Saya cetak nilainya begini. Saya copy gini. Terus ininya, kalau teman-teman lihat di modul, lihat nih cara manggilnya. Ya, tetap panggil Z di sini, bukan fungsi yang dipanggil ya, karena fungsi kita sudah panggil di saat nyari nilai Z-nya. Jadi di sini tetap tinggal Z-nya aja yang dipanggil. Nah, ini kita tinggal buat si fungsi hasilnya. Sama dengan yang di atas, jadi tinggal double juga hasil. Oke, double hasil. Sini int A, terus ada int B, ya. Int A ini nanti akan dapat nilai dari X, ya. Terus int B akan dapat nilai dari Y. Nah, di sini tidak ada titik komanya karena ini sebuah fungsi yang kita mau buat statement di dalamnya. Kalau di atas ini cuma deklarasinya aja. Oke, di sini saya langsung bikin aja kayak gini, return. Oke, return A dikali, oh ini saya pakai tambah ya, A tambah B. Nah, gini. Cuma gini aja, kalau misalkan dilihat di modul, nah kalau di modul kan perkalian nih. Nah, saya nggak pakai hasil perkalian ya. Jadi ini hasil penjumlahan aja. Gitu. Jadi proses X ditambah Y-nya, X ditambah Y, tidak dideklarasikan di main program seperti ini, tapi ada di fungsi. Nih, ya. Tadi kita sudah di sini cara memanggil fungsinya atau mengirimkan nilai dari main program ke dalam fungsi bentuknya seperti ini. Mau dapat nilai Z, itu dapat dari fungsi hasil dengan mengirimkan variabel X dan Y yang sudah kita deklarasikan dan kita masukkan nilainya di main program ke dalam fungsi hasil. Di mana X nanti nilainya akan ditampung oleh A, Y nilainya akan ditampung oleh B gitu ya. Terus nanti di dalam fungsinya ada proses A tambah B return dan balik ke sini nih nilainya nih masuk ke dalam sini si Z. Jadi tinggal ditampilkan aja. Nah, kalau kita running, oke, 5 tambah 6, nah sama hasilnya nih. Gitu ya. Cuma yang di atas ini dengan tanpa fungsi, yang di bawah dengan fungsi. Terus gimana dengan yang di modul satu lagi nih, ada dengan returnnya seperti ini. Ya. Terus kalau kita lihat di atasnya, kok deklarasinya cuma integer-integer aja. Ya, deklarasi cuma integer-integer aja. Di bawahnya tapi ada nih. Itu. Jadi yang di atas ini cuma prototype aja, belum tahu nanti mau apa nih parameternya dikasih nama, baru pada saat definisi fungsi realnya ada namanya. Nah, kita jadikan satu aja. Saya deklarasi lagi ada namanya dengan fungsi hasil. Terus saya di sini juga ada double sum int int. Ya, saya nggak deklarasikan parameternya di sini nih. Baru prototype aja, ya. Yang atas ini udah di inisialisasi perfect atau inisialisasi lengkap, yang di bawah prototype. Oke. Fungsi hasil di sini dengan fungsi sum. Ya. Untuk cara mengirimkan nilainya sama kok teman-teman, lihat tuh sum, terus isinya dari apa nih gitu. Saya tetap simpan ke Z ya, saya tetap simpan ke Z, atau kita kasih ini aja dah. Ini ABC aja nih, A, B, C. Oke, yang ini A, ini B, ini C. Biar nggak tabrakan nilainya ya. Ini dengan C, ini masuk ke dalam sum dengan mengirimkan X dan Y. Oke. Terus ini saya copy buat nampilin ya. Terus C. Oke. Kita deklarasi fungsi satu lagi, namanya tadi sum. int I. Oke.
atau I kecil aja deh. INT J. Nah, ini. Nah, di modul kan sama ya. Bedanya di sini ada satu variabel lagi yang dideklarasikan karena dia nggak langsung pakai fungsi return, jadi mendeklarasikan sebuah variabel lagi untuk memproses parameter A dan B ya, disimpan nilainya ke variabel tersebut, terus dikembalikan ke sana. Gitu. Nah, contoh di sini saya bikin double ya, saya bikin double. Kalau di sini kan semuanya integer semua nih. Nah, di sini saya bikin double, kita bikin double dulu, namanya sum, sama seperti nama fungsinya, nggak apa-apa. Terus di sini sum sama dengan I tambah J return sum. Ini. Oke. Udah seperti ini nanti tinggal masuk ke sini aja gitu ya. Nah, tuh. Lihat teman-teman ya. Tinggal balikin terus kita save, kita running, tes hasilnya. 5 8 yang atas tanpa fungsi, yang bawah dengan fungsi hasil, yang bawahnya lagi dengan fungsi sum. Ada yang mau tanyakan sampai di sini untuk fungsi sebelum masuk ke pointer? Pak, mau nanya Pak. Silakan jika ada yang ditanyakan. Ini Pak, untuk apa? Double Gak ini. ada? Halo, halo. Oke, jadi ini pengantar tentang fungsi. Jadi ini praktek singkatnya fungsi. Terus kita masuk sekarang ke praktikal untuk pointernya. Kita coba langsung praktekkan yang ini ya, contoh program di sini Habis nih. ini ya, tunggu ya. Di sini kebetulan Tanggung ada yang juga jadi pemain. mengirimkan dengan pointer value ya, callable value nih. Terus di sini ada yang reference. Ini content of operator, yang ini address of operator. Jadi kalau content atau value nilainya, tapi kalau address ini alamatnya. Kita coba buat contoh program ini di pemrograman realnya. Saya create satu file lagi. Pointer 1 contohnya, cpp. Nah, ini deklarasinya ada U1, U2, V sama dengan 3, tipe datanya integer. Terus di sini ada deklarasi pointer VP, variabel ini ya. Oke, kita buat dulu int U1, U2, kok UI, sorry. U1, U2, V sama dengan 3. Terus ada pointer di sini VP. Oke, udah. Terus kita lihat lagi bawahnya. U1 sama dengan 2 dikali V tambah 5. Oke, U1 sama dengan 2 dikali V tambah 5. U1 sama dengan 2 dikali V tambah 5. Terus bawahnya lagi ada PV sama dengan NV. PV sama dengan V. Kita ke bawah lagi, lihat ada U2 sama dengan 2 kali PV tambah 5. U2 sama dengan 2 dikali PV tambah 5. Oke, ini kayaknya ada yang salah nih. Sorry, ini bukan N. Kalau N nggak bisa dikalikan ya. Terus tinggal tampilkan aja di sini. Tinggal menampilkan hasil-hasil dari ini semua. Ini cout U1, cout U2, cout PV-nya. Oke, kita tampilkan biar hasilnya seperti ini. Cout U1 sama dengan berapa? Kita panggil U1. Terus tadi kalau nggak salah ada koma kayak gini. Terus U2 nilainya berapa? Kita panggil U2. Terus kita tampilkan si VV-nya. VV sama dengan VV. Oke, kita cek. Oh, udah.
U1, U2 udah. Nggak perlu return 0, tapi kalau mau tuliskan return 0, beres aja, boleh. Habis di save baru di running. Nah, ini hasilnya U1 16, U2 16, terus VV-nya alamat ya. Kenapa U1-nya 16 dan U2-nya 16? Kita lihat di sini. Tadi variabel U1, U2 deklarasi, terus V-nya ini ada nilai awalnya ya. Ada nilai awalnya 3 nih untuk si V tadi. Yang pertama di sini ada variabel VV yang ada pointer menunjuk ke nilai atau konten. Kalau kita lihat yang di U1 ini adalah hasil dari 2 dikali V tambah 5. Yang artinya 3 ditambahkan 5 jadi 8, lalu dikalikan 2 jadi hasilnya 16. U1 ini hasilnya 16. Terus kalau kita lihat, ini deklarasi pointer ya. Kalau misalkan kita pakai di sini, ini nggak kita deklarasikan, nanti kita lihat dulu dah, saya jelaskan ini dulu. Di sini ada VV ini sebagai pointer dan dia punya alamat dari variabel V. Kenapa dia punya alamat dari variabel V? Kalau teman-teman lihat di sini ada simbol penunjuk alamat atau reference. Jadi si VV ini alamatnya adalah dapat dari variabel V. Nah, di U2 kenapa nilainya 16 padahal di sini bukan V yang ditambahkan 5 dan dikalikan 2, tapi ada VV di sini. Oke. Nah, si VV ini ya, tadi kenapa makanya pada saat saya buatnya seperti ini dia agak error nih, nggak bisa. Karena kalau alamat nggak bisa dikelola dengan operator matematika, ya. Alamat nggak bisa dikelola dengan operator matematika. Nah, kenapa dia nilainya hasilnya 16? Ya, balik lagi di sini. Tadi di atas di sini, VV ini punya alamat ya yang dapat dari variabel V, di mana variabel V ini dia punya nilai 3. Nah, di sini ngambil alamatnya doang, tapi pas saat di sini si VV ini ngambil nilai dari variabel V, di mana nilainya 3. Makanya 3 ditambah 5 dikali 2 hasilnya adalah 16. Tapi kalau kita cetak di sini, VV-nya cetaknya begini aja, ini tampilnya ya alamatnya. Atau kalau kita cetak dengan simbol seperti ini juga sama, tampilnya akan alamatnya juga. Nah, berbeda halnya kalau misalkan kita cetak dengan simbol asteris atau content of operator. Nanti keluar nilai dari si VV itu sama dengan 3. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin Om Jarot sudah mau bertanya-tanya ini. Pekerja XX ini nilainya adalah 103,91. Tapi kalau Om Jarot udah nyobain duluan pasti nih. Di atas rata-rata langsung ini dapatnya dari. Wih, oke, mantap. Yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebenarnya pointer itu simple. Kita cuma ini nih, punya pointer, punya variabel, tapi nilainya dia nggak punya sendiri. Dia nilainya pengen ngambil dari variabel lain. Gitu. Cara aksesnya adalah akses alamatnya dulu, bisa, tapi langsung berdasarkan nilai juga bisa. Mau akses alamat, yaitu dengan operator ini ya, simbolnya ampersand, yang simbol N, simbol dan gitu ya. Terus kalau mau akses berdasarkan langsung ke kontennya atau nilainya, value-nya, simbolnya pakai yang bintang atau namanya asteris. Itu aja. Oke, ada yang lagi yang mau bertanyakan? Mungkin yang lain ada yang mau bertanya, silakan. Pak, mau nanya dong, Pak. Boleh. Ya, itu kan ada 2 opsi untuk maksudnya ngambil nilainya berdasarkan alamat atau berdasarkan nilainya langsung. Itu penerapan tepatnya, maksudnya pilih yang untuk alamat atau yang nilai itu kapan ya, Pak ya? Nah, maksudnya ini ada kalau memang dua-duanya kan untuk nilai juga gitu, Pak. Oke, saya share lagi. Share all, share screen. Nah, sebenarnya jawaban itu ada di contoh program berikutnya. Jadi kalau ada yang sudah baca modulnya, pada saat di sini kan ini contoh penggunaan dua-duanya sekaligus. Terus bahasa Halo, sorry. Di rumah saya ada gempa kebetulan. Jadi harus keluar rumah. Langsung saya udahin ya. Sorry sebelumnya.